Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling Pasundan Nusantara. Masih bersama dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Akan mengisahkan kisah cerita lanjutan dari video yang lalu yang mengisahkan kepulangan saya ke rumah. Yang di video yang lalu dikisahkan saya sudah meninggal ke 40 harinya. Sekarang akan mengisahkan tentang keberadaan saya di rumah yang dianggap oleh orang-orang sekitar saya ini mulai tidak normal. Saya ini mulai kurang normal, alias saya ini menjadi seorang abnormal. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Setelah peristiwa saya pulang ke rumah, ibu saya gak pernah mau kalau saya cium tangan. Karena pernah dan sering terjadi, bahkan berkali-kali di saat saya akan berpamitan keluar dari rumah mau jalan-jalan, saya cium tangan. Begitu saya keluar rumah, seluruh badan ibu saya katanya sakit-sakit sampai 3 hari. Dari situ saya bingung, gimana kalau saya mau keluar, mau pamitan ke ibu. Akhirnya saya dapat petunjuk. Setiap saya mau keluar rumah, pasti saya peluk ibu, saya cium kedua pipinya kanan kiri, pipinya ibu, sambil saya pun duduk bersimpuh di depan ibu. Saya pun mencium kakinya ibu. Itu sebagai ganti dari pamitan bersalaman kepada ibu saya. Setiap mau pergi, setiap datang, saya pasti begitu. Langsung bersimpuh, langsung saya cium kedua kakinya. Tidak apa-apa. Malah ibu saya yang bilang, "Ah, jangan begitulah. Ah, gak boleh begitu. Ini ibu loh. Masa kamu sujud di depan ibu?" Gak apa-apa, Bu. Ibu itu saya ibaratkan adalah bukan manusia lagi, tapi sesuatu yang sangat amat istimewa sekali di hati saya. Bukan hanya sekedar ibu, tapi ibu adalah segala-galanya bagi saya. Makanya saya patut untuk bersimpuh di depan ibu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ibu takutnya si AA terpaksa. Enggak, Bu, enggak terpaksa, Bu. Itu awal kejadian aneh di rumah. Banyak kejadian-kejadian aneh setelah saya udah beberapa hari di rumah. Saya juga tadinya tanpa disadari, saya tahunya dari ibu, dari adik-adik saya, dari tetangga yang main ke rumah. Saya sering ngobrol sendiri di rumah. Apapun yang saya lihat,
apapun yang ada di dekat saya, pasti saya ngobrol. Saya deket pintu, ya ngobrol deket pintu. Saya deket cangkir buat keracik wedang kopi, pasti ngobrol. Saya duduk di kursi, ngobrol dengan kursi. Saya geletakkan udud sama korek di meja, ududnya saya ajak ngobrol, korek saya ajak ngobrol, meja pun saya ajak ngobrol. Semua benda mati yang ada di rumah tak terlewatkan sedikit pun, saya ajak ngobrol semuanya. Makin lama banyak orang yang bilang, "Wih, si AA stres gara-gara sudah ditalilin ke 40 hari, jadi nggak normal. Si AA udah dianggap mati, jadi otaknya miring." Sampai heboh satu kampung. Saya sadar kenapa saya bisa begini, kenapa kok saya begitu. Akhirnya saya pun jarang keluar rumah karena malu. Malunya bukan dikata-katain saya stres, tapi malunya begitu saya keluar rumah, melihat ada orang naik motor. Motor ini mau jatuh nih, bener, nyungsep ke sawah. Karena peristiwa-peristiwa itulah, makanya saya hampir sangat jarang sekali keluar rumah. Dan terjadi lagi sesuatu yang sangat tidak disangka-sangka, yaitu teman sekolah main ke rumah karena mendengar kabar bahwa diri saya meninggal. Mungkin kabarnya telat, main ke rumah. Saya kaget, dia pun kaget. Katanya udah, enggak, itu cuman ini, udah nggak usah dipikirin. Ini beneran nih, kamu bukan demit. Bukanlah, masa demit bisa udut, bisa ngopi. Ayo sini masuk. Nah ini nih kejadian aneh. Begitu mau masuk rumah, kok dia jadi dua wujud fisiknya. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Nah ini yang sebelah kiri sudah lewat pintu dulu, masuk ke dalam duluan masuk ke rumah. Yang satunya lagi masih di keset, lagi ngelap-ngelap kaki. Kok bisa jadi dua? Ada apa ya? Aneh saya. Ini satunya siapa ya? Saya pun gak bertanya, saya diam sambil memendam rasa keanehan, rasa janggal, rasa bingung. Kami pun ngobrol melepas kangen ya. Sama teman itu udah hampir 6 tahun gak ketemu kayaknya. Ngobrol-ngobrol sampai sore. Beliau pun pulang ke rumah, pamitan ke ibu saya, pamitan ke saya. Sekitar pukul 3 pagi, dini hari lah. Saya kan orangnya jarang tidur. Aneh. Toa masjid tumben-tumbenan udah bunyi.
mengucapkan salam sampai 3 kali. Nah, ini biasanya kalau begini mau ada pengumuman nih, pengumuman orang meninggal. Dan ternyata benar, yang diumumkan itu adalah teman saya yang main ke rumah yang wujudnya jadi 2. Saya selalu berpikir, apakah benar ruhnya udah pisah dengan jasad? Kok bisa jadi 2? Selang berapa jam bener meninggal dunia. Saya semakin takut, semakin amat takut sekali untuk melihat orang. Takutnya pas begitu melihat teman, melihat tetangga, wah ini bentar lagi mau meninggal. Nah, takut begitu. Saya sering di dalam kamar merenung, kenapa saya begini, kenapa kok saya begitu. Rasa aneh ini setiap hari, setiap jam, setiap menit selalu saya hadapi. Saya semakin bingung, entah saya harus berbuat apa, saya pun nggak tahu. Ini baru sedikit kejadian-kejadian aneh yang saya alami. Karena takut kepanjangan videonya, cukup sampai di sini dulu. Nanti bersambung lagi di episode video yang akan datang. Masih tetap dengan keabnormalan saya saat di rumah. Oke, saya tutup dulu videonya. Salam sehat sejahtera, salam Rahayu Ningrat, Walu Jajati, Manunggaling Pasundan Nusantara. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya ucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.